Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi hrali sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi hari ini bersama Mem Irma di channel English IHCS. Insya Allah hari ini materi yang akan Mem Irma sampaikan adalah mengenai salah satu tenses dalam bahasa Inggris, yaitu present tense. Present tense menggunakan kata kerja bentuk pertama. Well, students, our material for today is about present tense, which has the using of verb one. Jadi hari ini kita akan mempelajari salah satu tenses dalam bahasa Inggris, yaitu present tense, yang menggunakan kata kerja bentuk pertama dalam kalimatnya. Nah, ada banyak contoh kalimat menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ya, tapi kali ini memang akan coba sampaikan ada 3 kata kerja dalam bahasa Inggris. Berikut kalian akan lihat di contoh slide berikutnya. Well, on this slide that we are going to see there are some example. Ada beberapa contoh penggunaan kata kerja that the students please be more pay attention to the red color over there. Perhatikan hanya bagian berwarna merah saja, karena kita akan fokus untuk mempelajari tenses menggunakan kata kerja bentuk pertama hari ini. There are some example, ya, ada 5 contoh di sini. Tentu saja kalian bisa mencari contoh-contoh lain di internet, ya. Ada banyak list atau kata kerja bentuk pertama. Nah, berikut hanya Mem Irma berikan 5 contoh because this is the most common words that we are using in our daily life. Ini ada beberapa kata kerja yang sangat umum kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. The first ada get up, ada prepare, do, take a bath, and help. Nah, ada 3 tenses yang Mem Irma perlihatkan di sini, yaitu present tense, past tense, perfect tense. Tapi kita lebih fokus ke penggunaan verb satunya. Jadi ada 3 perubahan, get up menjadi got up, and gotten up, dan artinya adalah bangun tidur. Jadi meskipun kata-katanya berubah di sini dan pengucapannya berubah, tapi meaning atau artinya tetap sama, tidak ada perubahan. Hanya mungkin penulisan dan penyebutannya saja yang berubah. On this slide, you're going to see there are 3 parts of column, which is, you see the red one about the present tense, the second one is past tense with the verb to, and the third one is perfect tense, which is using verb 3, and the last is meaning. Jadi di tampilan berikut ini kalian akan melihat ada 3 kolom, ya, menggunakan kata kerja bentuk pertama yang Mem Irma sudah beri warna merah. Lalu ada kolom berikutnya yaitu past tense, kolom yang berikutnya lagi perfect tense menggunakan kata kerja bentuk ketiga, dan yang terakhir adalah meaning atau arti. Jadi kita akan fokus hari ini pada penggunaan present tense atau kata kerja bentuk pertama di kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yes, so students, on the slide, we are going to learn the example in sentence. Berikut ini kita akan mempelajari beberapa contoh kalimat present tense dalam kalimat positif, negatif, and interrogative, ya. Kalimat positif, negative, and interrogative. By the way, do you know what's the difference between the positive sentence and negative sentence? Ada yang tahu nggak perbedaan kalimat positif sama kalimat negatif? Bedanya di mana, ya? Well, students, the difference is between positive and negative sentence, it's on the word
not over there. Perbedaan antara kalimat positif sama negatif itu adalah jika dalam kalimat negatif ada kata tidak dalam kalimat tersebut ya. Nah, ini berikut adalah contoh slide ya, example in positive sentence. Positive sentence dalam kalimat positif tidak mengandung kata tidak ya. Contohnya, sometimes I get up late. Kadang-kadang saya bangunnya terlambat ya. Berikutnya, you prepare the lesson book in the beginning of study. Kamu mempersiapkan buku pelajaran di awal pembelajaran. Number 3, we do painting for the present. Kita mengecat untuk hadiahnya. Number 4, usually they help to make the cake. Biasanya mereka membantu untuk membuat kue. Jadi semua kalimat ini adalah positif dan menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jika kalian perhatikan baik-baik pada kata yang Irma beri warna merah. Dan lagi-lagi posisinya kata kerja bentuk verb pertama berada setelah subjek atau pelaku dalam kalimat berbahasa Inggris. Di sini contohnya subjek ada I, saya, you, kamu, we, kita, dan they, mereka. Perhatikan semua subjek berada posisinya sebelum kata kerja bentuk pertama. Okay, in this slide we are going to see the example in negative sentences ya. Berikut ini adalah contoh pada kalimat negatif. Nah, biasanya pada kalimat negatif menggunakan penambahan do not atau does not. Ini yang Mbak Irma bilang tadi pada kalimat negatif ada kata tidaknya ya, yaitu not di situ. Nah, perhatikan ada 4 di sini contoh kalimatnya. Yang pertama, sometimes I do not get up late ya. Do not get up late. Kadang-kadang saya tidak telat bangun. Number 2, you do not prepare the lesson book in the beginning of study. Kamu tidak mempersiapkan buku pelajaran di awal pembelajaran. Number 3, we do not do the painting for the present. Kita tidak mengecat untuk hadiahnya. Number 4, usually they do not help to make the cake. Biasanya mereka tidak membantu untuk membuat kue. Jadi perhatikan ada penambahan kata do not di sana ya. Ada kata do not sebelum kata kerja bentuk pertama. Notes atau catatan, untuk kata kerja do not atau kata do ini digunakan oleh subjek I, you, they, we ya. Jadi untuk subjek I, you, they, we menggunakan kata kerja bantu do ya, do not dalam kalimat negatif. Nah, sedangkan untuk kalimat pertanyaan atau in interrogative sentence menggunakan penambahan kata kerja do atau does ya. Perhatikan untuk kata kerja yang digunakan tidak ada perubahan. Yang berwarna merah di sini tidak ada penambahan s atau is ya. Nah, di sini contoh kalimat pertanyaannya, do you get up late? Do you prepare the lessons book in the beginning of study? Do we prepare the painting for the present? Do they help to make the cake? Ya. Jadi untuk subjek I, you, we, they, kata tanyanya menggunakan do di awal kalimat. Well, attention please, attention please. Nah, yang harus dicatat teman-teman ya, yang harus diingat untuk pelaku atau subjek ya. Subjeknya I, you, we, they atau I, you, they, we. Kata kerja tidak akan mengalami penambahan s atau is pada kalimat positif ya. Dan pada subjek she, he, it atau she, it ataupun nama orang mengalami penambahan akhiran e atau is pada kalimat positif saja. Ini yang harus diingat ya teman-teman ya. Nah, ini ya contoh pada kalimat positif dengan subjek she, he, dan it ya. I have already put it in 3 example of sentences ya. Ini ada 3 contoh menggunakan subjek she, he, dan it. Number 1, sometimes he gets up early. Perhatikan di
penulisan kata kerjanya ada penambahan huruf S. Contoh yang berikutnya nomor 2, he prepares the lesson book in the beginning of the study. Ada juga penambahannya huruf S di situ, dan usually it helps me to make the cake. Ada penambahan huruf S. Jadi untuk kesimpulannya teman-teman, jadi untuk subjek she, he, it pada kalimat positif ada penambahan huruf S ataupun ES. Nah, sedangkan untuk kalimat negatif for the subject she, he, it, dia tidak menggunakan kata do tapi does, ya. Ini contohnya. Sometimes he does not get up late. He does not prepare the lesson book in the beginning of study. He does not do painting for the present. Jadi untuk subjek she, he, it ataupun penyebutan nama orang menggunakan kata kerja does not kalau mau membuat kalimat negatif. Dan begitupun jika kalian ingin membuat pertanyaan. Penjelasannya di slide berikutnya, teman-teman. Yes, here it is example in interrogative sentence. Ini berikutnya adalah contoh pada kalimat pertanyaan, ya. Ada 3 contoh yang coba tuliskan di sini. Does she get up late? Perhatikan subjeknya itu adalah she, atau pelakunya adalah dia perempuan, dan kata kerjanya tidak mengalami perubahan apapun, ya. Dan kata tanyanya menggunakan does. Okay, number 2, does he prepare the lesson book in the beginning of study? Ya, masih menggunakan subjek he dan kata kerja tidak mengalami perubahan. Dan terakhir, does it prepare the painting for the present? It juga tidak mengalami perubahan kata kerja, dan untuk subjek she, he, it ataupun penyebutan nama orang menggunakan kata kerja bantu menggunakan does. Well, friends and students, thank you so much for the attention. Itu tadi materi yang Ma'am Irma sampaikan mengenai present tense, yaitu tenses yang biasa kita gunakan untuk menceritakan tentang rutinitas sehari-hari yang menggunakan verb one, kata kerja bentuk pertama, di kalimat negatif dan juga interrogatif. Thank you so much for your attention. Jangan lupa subscribe dan komen, ya, untuk ke perkembangan channel YouTube English IHCS dan juga IHCS Balikpapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.